Alia gimana? Iya, Alia gimana kabar kamu malam hari ini? Mm-mm. Baik, Kak. Cuman Baik. lagi pusing nih soalnya tadi belajar PK, terus ngadepin Terus? soal-soal susah. Oh, ngadepin soal-soal susah. Loh, ini kamu berarti udah nyicil, sudah menyicil belajar PK. Iya, Kak. Soalnya aku gap year dan Mm. tahun kemarin struggle-nya di PK, jadi aku pelajarin lagi. Wih, mantep nih. Berarti kamu udah punya bayangan lah ya terkait dengan soal-soal PK tuh kayak gimana yang tahun ini, ya kan? Iya, betul, Kak. Heeh. Oke deh kalau gitu. Nah, berarti kemarin ketika kamu ikut tryout di Caraku Academy, kira-kira tuh gimana soalnya? Apakah sulit ataukah mudah atau sedang atau gimana nih? Heeh. Kalau untuk hitungannya sih menurut aku mudah. Mm-mm. Cuman Heeh. struggle di gambar karena kemarin kan sempat ikut tes buat Mm-mm. kedinasan juga. Nah, itu kan Heeh. di SKD ada figural, nah, susahnya di figuralnya sih, Kak. Walah, oke deh kalau gitu. Berarti hari ini akan kita bahas tuntas terkait dengan itu juga ya. Oke? Iya, Oke deh, Kak. kalau gitu, heeh. Nah, karena sekarang sudah menunjukkan 18.31, jadi langsung aja deh kita bahas soal PK berkaitan dengan soal tryout yang udah kamu kerjain kemarin gitu kan. Nah, Alia, kemarin kamu udah ngerjain ini. Kira-kira kamu dapet berapa nih kira-kira? Untuk yang soal nomor satu ini, apakah kamu masih ingat jawaban kamu? Atau gimana nih? Udah lupa lagi harus Udah lupa dihitung lagi. lagi. Oh, oke. Nah, untuk yang lainnya boleh banget ya dihitung dulu. Iya, di sini ada Inayah, ada Niam, ada Alia, ada Mirsatun dan teman-teman yang lainnya ya. Nah, untuk soal ini coba barangkali kalian kan lupa caranya, lupa jawabannya gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu teman-teman. Tak kasih waktu karena di PK kan biasanya tuh 20 menit 20 soal ya. Jadi di sini bakalan aku kasih waktu 2 menit deh buat ngerjain soal ini ya. Kerjakan sebisanya, sengertinya kalian. Aku kasih waktu 2 menit dulu. Supaya kalian tahu nih kemampuan kalian tuh sampai mana gitu ya. Oke? Oke, silahkan dicoba dulu teman-teman. Mm-mm. Iya, ada Sarolin juga. Halo guys. Iya. Mm-mm, yuk dicoba dulu. Tak kasih waktu maksimal 2 menit ya buat ngerjain ini. Ini sebenarnya mudah kok. Cuman kalian butuh ketelitian aja di sini. Gitu. Coba. Apakah kalian masih ingat caranya? Ataupun yang baru dapat soal ini, barangkali kalian punya cara-cara yang lain buat ngerjain ini? Karena ini sebenarnya dia masuk pola bilangan ya. Karena dia itu ada pola tertentunya gitu. Itu sih. Oke. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Mm-mm. Wih, kayaknya ada yang udah dapet nih hasilnya. Oke, udah Kak Wih. Kamu udah dapet berapa nih, Alia? Atau yang teman-teman lainnya udah dapet belum? Yaya, Sarolin udah dapet, Alia 9. Terus yang lainnya gimana nih teman-teman? Gimana guys? Ya, Yaya udah dapet, Inaya atau yang lainnya? Heeh. Sama, wih, oke deh kalau gitu. Nah, oh masih ngitung, oke deh. Heeh. Nah, karena ini waktunya ternyata sudah habis waktu untuk mengerjakan, jadi yuk langsung aja kita pastiin nih, apakah jawabannya benar jawaban kalian yaitu 9 ataukah sebaliknya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, di sini kan untuk setiap bilangan X didefinisikan kayak begini, teman-teman. Terus yang ditanyain tuh nilai dari ini, satu dikurangi tapi ada tanda kayak begini ya. Nah, berarti kan yang di dalam di dalam kurung, di dalam tanda ini, itu kan yang dua ini harus diselesaikan dulu, gitu nggak sih? Ya kan? Nah, berarti kita selesaiin dulu aja lah ya. Berarti di situ kurung kurawal dua, kemudian kayak begini, dia itu masuk konsep yang pertama, konsep yang kedua, apa menggunakan konsep yang ketiga nih, guys? Yang mana kira-kira? Kalau mau malu buat ngomong, boleh banget lewat chat ya.
Pakai Konsep konsep yang yang mana dulu? kedua, Kak. Konsep yang Yang kedua. kedua. Kedua itu X genap tak negatif. Oh iya, dua kan dia genap tapi tak negatif. Benar, benar, benar. Berarti kita menggunakan konsep yang ini ya. Yang X kuadrat plus 2 per 2. Tapi kan di sini X-nya 2. Ya berarti ya X yang ada di sini kita ganti dengan 2. Nah, bener banget. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 berapa sih, guys? 2 kuadrat. Oh iya, iya, ya. Silahkan. 2 pangkat 2 kan 4 nih ya. 4 tambah 2 kan 6. 6 dibagi 2 kan ketemu 3 ya. Oke, sama ini teman-teman. Sama ya. Sama, Kak. Nah, oke. Kalau sama kita lanjut ke part berikutnya nih. Wih. Jadi di sini kita kan ada kurung kurawal, terus satu dikurangi. Ini tadi yang bagian dalam itu kan jawabannya 3 ya, guys ya. Terus habis itu kita buat kayak begini, ya berarti kita selesaiin dulu. Satu kurangi 3 ketemunya positif or negatif nih. Negatif dua. Negatif 2, benar banget. Nah, di sini dibutuhkan keterampilan bilbulnya ya. Muncullah bilbul, bilangan bulat ya. Nah, kalau yang ini negatif 2, kurung kurawal, kurung buka kurawal ya. Ini gimana ya bacanya? Terus ada negatif 2, terus kurung kayak begini. Nah, berarti kalian menggunakan konsep yang pertama, kedua, atau yang ketiga nih kira-kira? Mm-mm. Yang ketiga, Kak. Iya, ketiga. Kenapa? Karena X-nya itu merupakan X genap tapi dia negatif. Negatif 2 itu kan dia genap tapi negatif. Nah, berarti kita benar banget kata Alia, kita pakai konsep yang ketiga, berarti bisa aku tulis 2 dalam kurung. X-nya ini kita ganti dengan negatif 2, guys. Negatif 2 pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, kalau kita hitung hasilnya berapa nih teman-teman? 2 dalam kurung negatif 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Jangan sampai ada yang bilang negatif 4 ya. Bukan, ini 4 karena min 2 kali min 2 ya guys ya. Jadi 4 ditambah 1. Berarti hasilnya 2 kali 4 kan 9 nih. 9 astaga 2 kali 4 berapa guys? Kok 9 sih? 8, Kak. 8. Tidur nih ya. 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. Iya, jadi jawabannya yang sama semuanya enggak? Kemarin pas ngerjain jawab 9 enggak? Atau ada jawab Jawaban yang lain? Heeh, 9. 9. Yaya 9. Wanda gimana? Inayah gimana? Sarolin sama semuanya? Sama, Kak. Sama ya. Oke deh. Wih, berarti kalian udah beneran siap buat SNBT nih kayaknya nih. Wih, keren sekali. Iya, 9 ya. Oke deh kalau gitu. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Hah? Ada pertanyaan? Ya, aman? Aman Aman nih, nih ya. Kak. Oke, kalau aman kita lanjut berikutnya. Iya, jadi ketika kemarin kalian ikut tryout, itu artinya kalian itu sebenarnya udah tahu soal-soal SNBT tahun 2025 ini, teman-teman. Karena soal yang diberikan ini adalah soal-soal yang keluar di tahun ini, guys. Itu. Kalau nggak percaya, boleh tanya yang sudah nyoba ya. Contohnya Alia tuh, ya kan Alia? Iya, betul ada soal kayak gitu, tapi lebih mudah di SNBT sih, Kak. Oh gitu. Ya kan ini namanya try Iya, out ya tapi kan. tapi Heeh. bagus sih, Kak, kalau kayak gini jadi nantinya terbiasa. Bener banget Alia. Betul betul betul. Iya. Tapi sejenis kan Alia ya kan kemarin? Ya Iya, enggak sih? sama Hmm. sama kayak gini. Nah, sama kayak gini. Jadi kalian tidak ada ruginya ya kemarin mengikuti try out guys. Gitu. Betul. Oke deh. Yuk sekarang kita lanjut ya mengarah ke soal yang kedua. Jadi teman-teman, soal nomor 2 ini merupakan soal yang keluar di SNBT 2025 kemarin. Tapi biasanya tuh ya bilangannya agak beda dikit gitulah ya. Nah, ini sebenarnya materi kelas 10 kalau kalian ingat, kelas 10 SMA ya, semester 1 trigonometri teman-teman. Jadi di sini ada jika alfa lebih dari 0 kurang dari 90 dan cos alfanya itu 3 per 4. Di antara pilihan berikut yang benar adalah yang mana nih guys? Nah ini, kalian perlu mengingat kembali terkait konsep dari trigonometri ya teman-teman. Di kelas 10 kalau kalian ingat, kelas 11 ada juga kurikulum merdeka. Nah ini silahkan teman-teman dicoba dulu biar kalian tahu kemampuan kalian ya guys ya.
Yuk, tak kasih waktu 2 menit maksimal buat nyelesain ini. Sebisanya, sengertinya, sepahamnya untuk melihat kemampuan kalian. Terus nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, silahkan teman-teman dicoba dulu. Yuk, silahkan barangkali kayak, aku pengen nyoba dulu nih gitu kan. Oh, aku kemarin jawab yang ini, kira-kira bener nggak ya gitu kan. Tuh, yuk silahkan. Ini ceritanya nostalgia materi SMA kelas 10 ya teman-teman. Yuk. Oke, Kak. Hah? Udah? Dapet yang mana nih? Heeh, Bukan, yang udah. saya bilang oke, Kak. Gimana gimana? Saya bilang oke. Oke, Kak. Oke, heeh. Suaranya nggak terlalu jelas soalnya. Oke deh. Ya, silahkan. Sudah 1 menit berlalu. Ini ceritanya di SNBT tuh napas saja dihitung ya guys ya. Jadi kudu bener-bener sat set gitu ya. Ngitungnya. Tuh. Kerjain sebisanya dulu guys. Wih, udah ada yang dapet nih. Al, kamu dapat berapa, Al? Masih ada 1 menit nih. Mm-mm. Oke. Yang sudah boleh banget buat berkabar. 2 dan 4. Oke. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. 30 detik, guys. Yuk, guys. Manfaatkan kemampuan kalian gitu ya. Yuk. Oke. 3, 2, 1. Oke, yang lainnya selain Alia, apakah kalian sudah dapat juga teman-teman? Heeh, katanya Alia 2 dan 4, berarti yang C, Al. Oke, yang lainnya gimana teman-teman? Apakah sepaket? Sudah, Heeh, sudah sama. sama. Oh, sama nih. Oke, yang lainnya? Yang lain? Udah 2 yang sama nih. Yang lainnya gimana nih? Sama juga? Oke deh, sekarang yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Jadi ini sebenarnya materi kalian di kelas 10 kalau kalian ingat. Kenapa? Karena ada kaitannya sama kos, sama sin, sama tangan. Nah, mungkin di sini aku mau ngingetin aja nih teman-teman. Kalau misalnya nih aku punya segitiga ya. Bentar-bentar. Ini aku ganti dulu. Sabar, sabar guys. Oke, hap. Nah, kalau misalnya nih aku punya segitiga kayak begini gitu ya. Terus siku-sikunya di sini ini kita sambil nostalgia ya, mengingat masa lalu nih. Wis, kayak apa aja ya. Misalnya ada kayak gini. Kemudian di depannya sudut itu kita sebut dengan depan. Sampingnya ya kita sebut dengan samping dan sisi miringnya kita sebut dengan miring atau mi gitulah ya. Nah, sesuai dengan konsepnya teman-teman, ketika kalian mau menentukan sin alfa, berarti caranya adalah demi alias depan per miring, sisi depan per sisi miring. Kalau kalian menentukan cos alfa gitu ya, cos itu berarti dia pasti Sami. nah, bener banget, samping per miring gitu kan, samping per miring. Kalau kalian mau nentuin tan alfa, berarti apa nih teman-teman? Desa. Nah, desa depan per samping ya. Jadi depan per samping. Nah, di soal ini, guys, diketahui kalau cos alfa itu sama dengan 3/4. Lah, cos itu apa tuh identitasnya? Cos itu konsepnya gimana nih? Samping Saper. per miring. Di sini aku tulis nih, ini samping per miring, gitu kan? Nah, sekarang kita bikin segitiganya, teman-teman. Hap, 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 kayak begini. Nah, kemudian ini kan alfanya itu berada antara 0 sampai 90. Itu artinya mereka berada di kuadran satu ya, guys. Di kuadran satu. Lah terus, misal nih alfanya di sini. Cos alfa tadi dikasih tahu kalau cosnya itu teman-teman samping per miring. Sampingnya alfa kan posisinya di sini nih, samping. Miringnya yang mana? Yang bagian miring, guys. Loh, lah terus depannya berapa? Kita belum tahu depannya gitu kan. Nah,
Berarti kalau kita tengok dulu nih pernyataannya gitu ya. Di antara pilihan berikut yang benar adalah yang mana gitu kan? Nah, kita tengok dulu untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama di situ dituliskan kalau sin alfa tuh sama dengan 4 per akar 7. Bener nggak nih? Kita tengok. Lah, sin itu rumusnya apa guys? Sin itu guys. Depan per miring. Depan per miring gitu kan. Kita lihat nih, depan. Apakah depannya alfa ini sudah diketahui teman-teman? Belum, Kak. Belum, berarti kalian kudu nyari tahu kan? Lah nyari taunya pakai apa nih kira-kira? Pitagoras, Oh, Kak. bener banget. Kalian harus menggunakan konsep Pitagoras untuk menentuin bagian depannya ini. Jadi kalau aku tulis nih, ya aku agak ke arah kiri lah ya. Berarti depan itu sama dengan eh ada yang lupa nggak teorema Pitagoras? Jadi teorema Pitagoras ini, guys. Ini aku ngingetin aja sih. Aku yakin kok kalian pasti udah paham banget. Misal ini ada A, B, C gitu kan. Berarti buat nentuin si B ini teman-teman. Oh iya, kalau nentuin C dulu deh. Kalau nentuin C kan pasti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan, guys? Nah, kalau nentuin bagian depan, sisi depan ini, berarti kan sama aja B, ya toh? Berarti buat nentuin B-nya, B itu kan posisinya di sini nih. Berarti A kuadratnya kan tinggal kalian pindah ruas kan? Berarti sama aja C kuadrat min A kuadrat. Atau ini boleh dibolak-balik, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, itu artinya C itu kan sisi miring ya guys ya. Jadi sisi miringnya berapa tuh? 4 gitu kan. Ya udah kita tulis aja teman-teman. Depan alias aku tulis apa ya? Misalnya ini depannya kita misalin X gitu aja lah ya. Kita misalin X gitu ya. X kuadrat sama dengan berapa tuh? Sisi miringnya 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Dari konsep mana? Konsep ini ya. Dari konsep ini teman-teman. Nah, 4 kuadrat berapa guys? 16 ya. Dikurangi 3 kuadrat itu 9. Nah, ini baru X kuadrat. Berarti X doang berapa nih? Ya akar Akar 7. dari. Akar 7 nih gitu kan. Nah, berarti X-nya ini bener banget. Kita ketemu X-nya yaitu akar 7. Nah, akar 7 ini teman-teman, dia kan sama aja depan. Ya kan posisinya? Berarti depannya harusnya kita ketemu ini, guys. Depan per miring. Depannya ketemu berapa tadi? Akar Akar 7. 7 per miringnya berapa, guys? 4. 4. Lah, kita lihat pernyataannya. 4 per akar 7 sama apa beda nih, guys? Beda, Kak. Beda. Nah, karena beda berarti pernyataan satu ini bernilai salah, ya kan? Nah, kalau salah ya udah biarin aja gitu ya, emang salah gitu kan. Nah, berarti kalau salah ini kan pernyataan satu, otomatis yang A ini juga pasti salah. Kenapa? Karena ada satunya. Yang B juga pasti salah, yang E juga pasti salah. Berarti tinggal ini nih C sama D doang kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Nomor 2 kan kayak begini. Aduh, ini 90 kurangi alfa apa nih gitu ya. Nah, berarti kita lihat nih yang bagian pernyataan 4 dulu aja, guys. Biar kalian nggak munyeng gitu ya, nggak pusing gitu. Oke, kita lihat dulu pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat itu kan dikasih tahu kalau tan alfa itu akar 7 per 3 gitu ya. Tan itu kan rumusnya desa ya, kok desa sih? Depan per samping gitu ya. Jadi kita tulis di sini guys. Jadi dia depan per samping. Depannya berapa nih dari segitiga ini? Depannya, depan alfa? Akar 7. Iya, akar 7. Per sampingnya berapa nih guys? 3. 3. Nah, berarti akar 7 per 3. Bener nggak tuh? Akar Betul, 7 per Kak. 3 bener ya? Oke, loh ternyata bener nih. Ya udah berarti antara dua pilihan lagi ya. Nah sekarang kita lihat tan 90 min alfa. Nah ini mau nggak mau kalian harus tahu terkait dengan konsep dari kuadran satu, kuadran 2, 3, dan 4. Yang ada di pojok kanan bawah ya. Kelihatan di situ saudara-saudara? Kelihatan ya? Nah itu. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Nah, kalau kita lihat, guys, di sini kan
intervalnya itu antara 0 sampai 90. 0 sampai 90 dia itu kalau trigonometri berada di kuadran satu. Loh, kok bisa, Kak? Nah, jadi kayak begini, teman-teman. Hap, hap. Ini kan dia 0. Ini aku ceritanya cuma ngingetin doang loh ya. Aku yakin kalian udah ngerti nih ya. 0, 90, 180, 270, 360 gitu kan. Nah, antara 0 dengan 90 ini berada di kuadran satu. Terus di sini 90 sampai 180 di kuadran 2. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ingat guys, di kuadran satu tuh semuanya all itu selalu positif. Kalau di kuadran 2 yang positif apanya doang nih teman-teman? Kuadran 2. Heeh, Yang positif Y-nya aja, Kak. sinnya aja. Sin kan yang positif di kuadran 2? Heeh. Sin kalau yang kuadran 3 itu cuma tangan aja yang positif. Kalau di kuadran 4 itu trigonometri yang positif adalah yang cos aja. Cosnya bernilai positif, guys. Nah, karena di sini kuadran satu berarti all positif ya. Terus sesuai dengan konsepnya saudara-saudara, loh ini kok kecil banget. Di pernyataan 2 tan 90 kurangi alfa. 90 kurangi alfa, tapi tangan nih ya. Berarti yang ini, yang aku HL ini, aku highlight ini ya. Kelihatan? Nah, Kelihatan, Kak. kelihatan. Dia itu tuh sama aja dengan cot theta. Nah, ini apa lagi cot gitu ya. Cot itu teman-teman, kalau kalian ingat identitas, aku tulis dulu deh tan 90 min theta gitu ya. Tapi di situ alfa. Ya udah kita pakai alfa nih. Berarti sama aja cot theta. Cot itu teman-teman, aku taruh bawah aja deh. Iya, cot theta, iya ada yang bilang nih. Nah, ya benar banget. Code itu kebalikannya, guys. Jadi, kalau kalian ingat konsep identitas ini, guys. Ini yang biasanya dia sering muncul. Aku kasih merah-merah di atas deh ya. Kadang itu kan ada tan. Kalau tan alfa itu kan sama aja sin per cos, ya kan? Terus kalau dia sekan, sekan ya, sekan. Sekan itu teman-teman huruf ketiganya kan C. Berarti dia sama aja satu per kos. Kalau dia kotan huruf ketiganya apa tuh? T. Berarti satu per tan. Tapi kalau dia kosek huruf ketiganya apa tuh? S. Berarti satu per sin. Itu cara ngapalinnya. Nah, tapi kebetulan ini kan kot. Kot kan sama aja kotan. Huruf ketiganya T, berarti dia satu per tangan, teman-teman. Lah, tangan apa? Tangan tadi kan yang paling atas sendiri, guys. Tangan itu sama aja dengan sin D, per Kak. kos. Iya. Oh, atau mau pakai ini langsung boleh. Depan per samping. Boleh, boleh, boleh. Ya, depan per samping. Boleh. Berarti bagi panjang ini bisa jadi kali syaratnya diapain teman-teman yang bawah? Dibalik. Dibalik. Oke, berarti kan satu dikali dengan sa per D gitu ya. Oke deh, berarti satu dikali. Sanya berapa sih tadi dari gambar ini? Sa sampingnya. 3 3. per depannya. Akar 7. Akar 7, benar. Nah, ini dia soalnya baik, teman-teman. Dia cuma langsung disuruh ngaliin doang. 1 kali 3 ya, 3 kan? Per akar 7. Nah, berarti pernyataan 2 ini juga benar. Nah, kadang itu teman-teman, ada juga yang dia itu soal, tapi dia harus disederhanakan sesederhana mungkin nih. Nah, tapi kalau yang SNBT tahun ini dia agak baik ya guys ya. Jadi dia langsung ketemu jawabannya kayak gitu. Langsung 3 per akar 7. Biasanya ada yang harus merasionalkan. Tapi kebetulan ini enggak. Jadi ya udah langsung ketemu. Jadi jawabannya yang C, saudara-saudara gitu. Kak, ini kok konsepnya banyak? Ini sebenarnya nggak banyak sih teman-teman. Ini cuman ngingetin doang. Karena saking banyaknya konsep trigono ya. Kalian harus tahu konsep ini. Terus habis itu harus apa namanya memahami setiap pernyataan gitu kan. Akhirnya kita selesaiin pakai teorema Pitagoras, materi SMP kelas 8. Terus baru mengarah ke pernyataan satu-satu kayak begini. Terus dapet deh gitu.
Tuh, jadi ini memang aku jabarin supaya kalian clear di konsep trigono. Soalnya TKA tuh, ini ada yang kelas 12 kan ya? Nanti TKA ada trigonometri juga, guys. Kayak gitu. Ya, setidaknya nyicil-nyicil juga ya. Itu. Dari sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau ada pertanyaan kalian jangan takut buat tanya, guys. Kita temen, kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalnya aku ada yang kurang tepat, kakak kok kayak begitu, protesin aja. Demo nggak apa-apa. Demo di sini, maksudnya tuh langsung di sini ya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita sahabat ya teman-teman. Jadi jangan takut buat bertanya. Gitu. Oke deh, kalau gitu guys, kita lanjut berikutnya ya. Hap, ini sebenarnya simple, cuman ya kita jabarin supaya lebih clear. Nah, ini nomor 3, ini materi SMP teman-teman. SD ada juga ini. Jika 4/1/2 sama dengan akar T, maka nilai T itu berapa? Yuk, ini tak kasih waktu semenit aja deh buat ngerjain. Yuk, semenit ya guys ya. Merem dihitung ini ya, kedip dihitung nih. Oke, silakan. Kira-kira jawabannya berapa? Yang malu-malu buat ngomong boleh banget lewat chat ya teman-teman. Wih, udah ada yang dapet tuh. Udah Kak, itu soal nomor 1 Mas. Oh iya, bener banget. Nah ya kan, tidak, ini tuh ada untungnya kalian ikut TO di sini. Kenapa? Ya karena ini soal nomor 1 di UTBK buat yang udah ngalamin ya. Bener Alia, ini soal nomor 1. Tuh, nah ini nih buktinya nih Alia udah tahu ini soal nomor 1 Kak, gitu kan. Oke, udah ada yang dapat saudara-saudara setanah airku? Ya, udah dapat belum? Ada lah, ada. Heeh, dapat berapa nih? Dapat berapa? Saya dapat Heeh, dapat berapa? Gak usah takut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Bener malah gak apa-apa. dapat enam Berapa? enam empat. 64. Oke, kita ceki-ceki. Oh, Alia juga 64 nih. Yang lainnya gimana? Apakah sama teman-teman? Iya. Oh, 64 juga ya. Oke deh kalau gitu ya. Sarolin juga 64. Mari kita coba ya, guys ya. Oke, apakah jawaban kalian benar? Kalau benar ya berarti kalian lulus SD gitu ya. Ya enggak juga kayak gitu ya. Enggak, just kidding ya, guyon. Jadi 4 doang, itu kan 4/1 ya guys. Terus bagi, bisa jadi kali. Syaratnya yang belakang kudu dibalik, jadi 2/1 kan? Oke, sama dengan akar T. 4 kali 2, 8 sama dengan akar T. Lah, ini akar. Berarti supaya akarnya hilang, kedua ruasnya harus diapakan teman-teman? Di pangkat 2. Nah, bener banget. Di pangkat 2. Kenapa? Karena akar dikuadratin. Akarnya pasti hilang ya. Berarti 8 kuadrat berapa, guys? 64, Kak. 64, bener banget. Inilah T-nya. Wih, berarti kalian bisa nih. Udah siap tempur nih kayaknya ya. Oke. Bener, bener. Ini hasilnya 64. Oke, karena sepertinya sudah aman sekali. Jadi kita langsung lanjut aja, guys. Mengarah ke sini. Hap. Guys, ini kemarin pasti keluar ya, ya kan? Ya kan? Ya, Iya, dicoba. ada soal kayak gitu, Kak. Terus gimana tuh? Easy kan? Waktu itu belum ngerti konsepnya, jadi gak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah deh, aku kasih tips ya. Ketika dia ada berpotongan di dua titik berbeda, itu artinya dia selalu apa nih? Selalu fx-nya. Belajar, Kak. Heeh, fx-nya sama dengan gx itu. Jadi nilai dari fx itu pasti sama dengan gx-nya. Kenapa? Karena berpotongan di dua titik. Kenapa ya? Karena kalau berpotongan kan itu artinya ada sebuah bilangan yang mereka itu sama gitu ya. Itu kalau di dua titik berbeda ya berarti dia ada dua titik yang nilainya tuh ketika disubstitusi sini sama sini tuh sama kayak gitu teman-teman. Tapi clue-nya kalau berpotongan pasti dia sama dengan ya fungsi pertama sama dengan fungsi yang kedua yang berpotongan. Oke? Ini clue-nya guys ya. Oke, silahkan dicoba tentukan nilai dari X-nya. Kalau udah dapet X, pasti kalian dapet Y. Kemudian nanti kalian akan bisa menentukan gradiennya dari konsep ini, guys. Gradien tuh waktu SMP tuh ini loh, guys. Y2 min Y1 per X2 min X1 ini. Kalau kalian inget nih. Nah, silahkan dicoba dulu di otak-atik gitu ya. Tak kasih waktu maksimal 2 menit ya, karena agak banyak dikit. Tapi bilangannya bagus kok nih.
Yuk, silahkan. Kalau ada yang butuh clue lagi, boleh banget buat berkabar ya. Tuh, yuk, yuk, yuk. Kerjakan sebisanya, sengertinya. Ya, aku yakin kalian bisa nih. Mm-mm. 1 menit sudah berlalu. Cepet ya. Iya, udah aku bilang kalian napas saja itu dihitung ini. Tuh ya. 1 menit sudah berlalu, masih ada 1 menit berikutnya, guys. Udah dapat Kak, tapi nggak tahu caranya sama atau enggak. Heeh, dapatnya yang mana nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan Aku takut udah Kak, salah. Heeh, 5. yang mana nih? Aku E. Yang E, 5. satunya E, terus yang lainnya Ya, A. A, terus ada lagi? Heeh. Iya, jangan takut salah, guys. Jangan takut salah. Yuk, ada lagi nggak? Ya, maybe Yaya, Afidatun Nisa, Ya Kak, ya ya minggu. Inaya, P, siapa nih P? Elmi? Heeh. P ini kayaknya cowok nih ya, ini kayaknya. Biasanya singkat padat gitu ya. Oke, ada yang lain? Oke deh, yuk kita coba bareng-bareng ya. Jadi tahun ini itu bentuk soal kayak gini keluar, guys. Jadi, ya udah kita tinggal substitusi aja ya. Fx-nya apa tuh? 2x² min x min 1 sama dengan gx-nya berapa teman-teman? X² min 3x plus 7. Nah, kalau kayak gini berarti kan ada kuadrat. Kalau kuadrat itu taruh di salah satu sisi, bebas. Boleh di sisi kanan ataupun kiri. Nah, supaya lebih mudah kita ungsiin semuanya ini ke sebelah kiri aja ya, teman-teman. Ya, berarti kan ketemunya berapa nih? 2x² min x min 1, terus plus dipindahkan jadi min ya. Min x² min dipindah jadi plus 3x plus dipindah jadi min gitu kan. Sama dengan 0. Jadi kalau udah kita ungsiin semua ya sama dengan 0. Sekarang kita selesaiin aja nih. 2x² kurangi x² kan ya x², ya kan? Terus min x ditambah 3x itu plus 2x. Min 1 dikurangi 7. Nah ini yang biasanya agak kesleo ya. Min itu sama aja dengan utang ya guys ya. Utang 1, utang 7. Berarti utang kalian nambah kan? Berarti min 8 alias utang 8. Nah kalau udah, loh kan pangkat 2. Berarti mau nggak mau kita harus memfaktorkan. Pemfaktoran materi kelas 10 lagi-lagi ya. Persamaan kuadrat. X² tuh kan sama aja X kali X nih. 8 tuh perkalian berapa kali berapa sih guys yang hasilnya 8? 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 sipo. Berarti di sini 2, di sini 4. Nah, supaya jadi plus 2 tandanya gimana nih, guys? Mm-mm. Yang 4 positif, yang Uh-uh. 2 negatif. Iya, bener banget. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya plus 2 ya. Plus 2x. Terus min 8. Min 2 kali 4 min 8. Bener. Nah, kalau udah, ini kita nol fungsiin, teman-teman. Kita nol fungsiin tuh disama denganin 0 ya. Berarti x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min dipindah ruas jadi plus. Nah, ini sama. X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan plus dipindah jadi min. Kayak gitu kan? Nah, itu artinya kita punya 2X saudara-saudara. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 4. Loh, lah terus?
Lah kan dia bilang berpotongan di dua titik yang berbeda. Kita udah dapet X1, X2 misalnya kayak gini ya. Nah, sekarang kita tentuin Y-nya teman-teman. Y1. Ketika X1-nya itu sama dengan 2, berarti Y1-nya tuh berapa? Nah, di sini kalian boleh mengambil persamaan yang fx ataupun yang gx. Up to you. Terserah kalian, boleh fx maupun gx, terserah. Itu nanti hasilnya sama kok. Misalnya, Kak, aku pengen yang fx, boleh banget. Kak, aku pengen yang gx karena bilangannya lebih kecil, boleh banget. Nah, itu nanti hasilnya sama. Nah, di sini misalnya nih, aku pengennya yang fx ya, kan boleh nih. Kita ambil yang fx. Fx-nya itu kan ini ya, 2x kuadrat. Jadi aku tulis 2x pangkat 2 min x min 1. Kita substitusi aja, guys. 2x1-nya berapa tuh? 2 kan? 2 kuadrat min 2 min 1. Yuk teman-teman, bantu aku. Bantu aku. Kok jadi nyanyi sih? 2 kali 2 pangkat 2 berapa nih teman-teman? Heeh. Apa? Disukan. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 kan 8 ya. Kurangi 2, kurangi 1. Dapat berapa nih? 8 kurangi 2 kurangi 1? 5 ya. 5 kan? Ya, 5 Kak. Nah, berarti di sini kita dapat deh X1, Y1-nya yaitu 2,5. Itu baru yang pertama ya, teman-teman. Nah, yang kedua, bentar. Ku bikin benteng Takeshi dulu. X2-nya itu kan negatif 4 nih. Berarti Y2-nya berapa? Kita ngambil yang FX aja lah ya. Oh, wih, berapa tuh? Aku salah tanda. Oh my God. Nah ini nih. Iya, tanda salah aja akhirnya berpengaruh di hasil, ya kan? Tuh. Jadi 2X, tapi kita pakai yang X2 ya teman-teman. Min X2 min 1 itu. Terus kita tinggal substitusi aja. 2 dikali min 4 pangkat 2 min. Lah ini kudu teliti. Ini min asli soal. Ini min yang ada di X-nya. Min 1. Nah kalau kita hitung min 4 pangkat 2. Jangan bilang min 16 saudara-saudara. Berapa nih min 4 pangkat 2? 12. 16 ya. Oh, 16 kali 2. 16 kali 2, 32 ya. Tiga 32. Min-min dia jadi plus 4 kurangi 1. Berapa nih hasilnya? Aku terserah kalian deh, berapa nih? 32 tambah 4, ku pasrah. Iya, 35 ya. Nah, berarti dia berada di titik min 4,35. Nah, apakah sudah sampai di sini aja? Jawabannya belum, guys. Ini garis M melalui kedua titik. Jadi melalui titik 2,5, aku highlight nih di sini. Sabar, aduh kok warnanya jelek. Dia melalui titik 2,5 dan juga melalui titik min 4,35. Nah, untuk menentukan ini teman-teman, menentukan apa nih gradien. Ini kalian kudu buka-buka buku kalian lagi yang SMP masih ada nggak kira-kira? Atau udah dibuang nih, udah jadi bungkus gitu ya. Gradien garis M. Gradien itu guys, untuk menentukan gradien yang melalui dua titik gitu ya. Ini aku kasih tanda gini deh. Gradien melalui dua titik dapat diselesaikan dengan cara M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Terus kita tinggal substitusi aja nih teman-teman. Y2-nya yang mana? Ya kita tengok nih di sini. Boleh dibolak-balik ya. Yang penting kalau depan X1, yang belakang Y1. Kalau ini X2, ini Y2. Kayak gitu ya. Jadi ini tadi Y2-nya kan 35 tuh, 35 min. Y1-nya ketemu 5 ya. Per X2-nya ketemu min 4 gitu ya. Dikurangi dengan X1. X1-nya ketemu 2. Berarti hasilnya berapa nih? 35 kurangi 5 berapa? 30. Min 30. 30. 30. 30 terus? Min 6. Iya, jadi di sini 30 per min 6. Hasilnya positif or negatif saudara-saudara? Negatif, Kak. Aku salah Negatif. tanda. Nah, itu. Jadi tanda sangat berarti ya, guys ya di sini. Iya, jadi kudu teliti di tanda. Itu. Ya, jadi jawabannya negatif 5 itu. Jadi yang ragu akhirnya, "Oh, bener jawabanku." Gitu kan? Gitu. Jadi kalian kudu yakin sama jawabannya gitu ya. Tuh.
Oke, dari sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ini kemarin soalnya beranak teman-teman yang SNBT tahun ini ya. Beranak, ada yang kayak begini, terus ada yang tegak lurus, ada yang apa kayak gitu. Tapi tenang, di sini sudah lengkap sepertinya ya. Tuh. Oke, karena belum ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan toh? Nggak ada pertanyaan? Ada. Aman, Kak. Aman ya, kalau gitu kita lanjut deh. Oke, untuk nomor 5, guys. Titik ini terletak pada grafik fungsi ini. Nilai R sama dengan. Nah, ketika kalian mengerjakan, kalian kudu tahu clue-nya, guys. Jadi kalau di sini ada kata-kata terletak pada, itu artinya kalian bisa menyelesaikan dengan cara substitusi langsung. Jadi kalau terletak pada ya udah, substitusi aja. Karena titik ini pasti memenuhi fungsi ini, guys. Jadi kita tinggal masukin aja ya. Ini tinggal disubstitusi aja. Fx itu kan sama dengan x kuadrat min rx ditambah 33 nih. T-nya itu 2,17. Karena terletak berarti memenuhi. Guys, hati-hati. Fx ini punya nama samaran ya, yaitu si Y. Fx itu sama aja Y. Gx sama aja Y juga. Itu ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min RX plus 33. Yuk kita cemplung-cemplungin. Ini X, ini Y. Langsung aja ya. Y-nya kan 17. Ya nggak sih teman-teman? Sama dengan X-nya 2 kuadrat gitu kan. Yuk bareng-bareng. Min R-nya kita nggak ngerti. Ya udah kita tulis apa adanya. Jangan mengada-ngada. X-nya di situ 2 ya. R kali 2 tambah 33. Oke, 17 sama dengan 2 pangkat 2 berapa, guys? 4, Kak. 4 min berapa nih? 2R 2R plus 33. 3. Berarti 17 sama dengan 4 tambah 33. 37 ya. Min Ya, 2R. 37. Hmm. Pindah ruas. Bener banget. Ini yang dipindah ruas yang mana dulu nih? Yang 37. 37. Nggak enak yang min R, min 2R aja nih biar jadi positif. Oh, boleh, boleh. Boleh ya, min 2R ku pindah deh. Oh, sama aja kok tapi nanti hasilnya. Terus ini 37, ini kita pindah ke sono ganti. Ya, min 17, betul sekali. Berarti 2R sama 20. dengan 20, R-nya sama dengan 10. Benar, benar. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak, Kak. Nggak ya. Jadi kalian kalau ngerjain soal, lihat clue-nya. Terletak pada. Ya udah, tinggal substitusi doang gitu ya. Itu. Oke, karena sepertinya sudah aman. Tak tanya dulu nih kira-kira. Iya, Afidatun aman? Sarolin aman? Inayah? Elmi? Yaya? Aman, Kak. Aman-aman? Aman ya? Lembut-lembut sekali nih suaranya. Aman. Oke, aman. Sipu. Nah, kalau aman berarti udah pada siap nih buat SNBT. Masih tahun depan, Kak. Oh iya, Den, tahun depan ya. Nyicil dulu nggak apa-apa gitu ya. Nyicil nyicil SNBT. Nah, sekarang kita mengarah ke sini. Ini so easy. Yuk, bisa lah kalian dapat berapa ini? Langsung aja lewat chat. 8. 8, bener banget. Jadi 4 bagi jadi kali. Syaratnya tinggal dibalik doang ya. 2/1 sama dengan P. Berarti 8 sama dengan P. Sipu. Aman ya? Nah, kalau begitu lanjut Capcus. Hap, ini nomor 7. Oh, soal nomor 7 ini tadi, grafik fungsi fx dan gx gitu ya. Berpotongan di dua titik yang berbeda lah. Ini sama kayak tadi. Kan aku tadi udah bilang ini beranak ya guys. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih dari D, nilai A sama dengan. Sebentar kita tengok yang soal sebelumnya nomor berapa nih tadi? Oh, ini sebentar. Nih ku ambil dulu ya. Sabar guys, sabar. Kita ambil dulu. Ya, hap. Kita taruh sebelah sini. Hap. Nah, bentar. Nih ku taruh dulu guys. Sabar. Ini nomor. Kita nomor berapa ya? Oh iya deh. Ini. Nomor 7. Nah, sudah kelihatan di situ teman-teman? Kelihatan ya? Nah, ini tadi bekal kita ya di nomor sebelumnya daripada kita ngitung. Nah, itu. Jadi, tadi kan kita udah dapet ya fx sama gx-nya kan kayak begini dan dia sudah berpotongan di dua titik yaitu 2,5 dan negatif 4,35.
Lah terus dia di sini tuh ada tulisannya K. K-nya A, B. L-nya C, B. Cuman di sini ada clue-nya, saudara-saudara. Garis M melalui kedua titik tersebut jika B lebih dari D. Berarti yang B itu yang mana, guys? B-nya lebih Yang dari... 35. Nah, 35 ya. Oke, sepaket sih kalau yang aku. Berarti B-nya 35 ya. Sik, tak tulis dulu. Berarti ini B-nya. Oke, berarti otomatis ini A kan? Terus ini C, ini D. Oke. Berarti nilai A sama dengan berapa, teman-teman? Kalau 4. min 4 itu. Jadi jawabannya adalah yang A, saudara-saudara. Aman nggak dari sini? Aman, Kak. Aman ya. Yang penting clue-nya jangan ketinggalan. Nanti clue kamu ditinggal lagi. Kan B lebih dari D ini ya. Teliti di clue soalnya. Jadi sebenarnya mudah. Cuman kudu teliti aja. Dan nggak panik ketika ngerjain soal gitu kan. Itu. Oke deh kalau gitu yuk kita lanjut berikutnya ya. Ya, kita lanjut yuk. Selanjutnya kita punya soal kayak begini. Nah, ini teman-teman, fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada fx, ada gx juga. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Nah, kalau kalian lihat apakah di sini ada pernyataan teman-teman? Ada pernyataan Tidak. satu kayak gimana, pernyataan dua nggak ada kan? Karena nggak ada berarti ini pas kilaf ya. Mungkin yang nulis kilaf agak ngantuk-ngantuk. Jadi lupa pernyataannya belum ditulis ya. Jadi ini kita skip aja. Nah sekarang kita lanjut mengarah ke soal nomor 9 teman-teman. Jadi nomor 8 ini nggak bisa dikerjain karena pernyataannya hilang gitu ya. Nah, sekarang lanjut nomor 9, teman-teman. Nah, nomor 9 ini tahun ini dia keluar juga ya. Jadi, barisan aritmetika ini yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Apakah A2025 genap? Putuskan, apakah pernyataan satu dan pernyataan 2 ini cukup menjawab pertanyaan? Nah, silakan dicoba dulu, guys. Sebisanya, sengertinya. Loh, gimana? Boleh pakai logika, boleh pakai analisis, boleh menggunakan konsep, boleh. Coba deh, aku kasih waktu 2 menit ya untuk memikirkan, bukan buat ngelamun ya, bukan. Buat memikirkan jawabannya. Kira-kira ini sesuai nggak ya? Itu. Nah, boleh pakai logika, boleh. Silakan. Kan PK banyak jalan menuju Roma ya. Yuk, silakan dicoba dulu. 2 menit ya, maksimal. Satu menit sudah berlalu, masih 1 menit lagi, teman-teman. Mm-mm. Oke, ih, ini kayaknya CWK-CWK nih. Enak nih kalau CWK-CWK ya. Udah, wih, dapat berapa nih? Al, yang mana nih? A, B, C, D, E, F, G? Yang mana Al? Kalau F nggak ada Al ini Al. Yang mana Al? Saya sih E, Kak. Yang E kalau saya ya. Oh, E. Oke, kita keep jawabannya ya yang E. Oke, teman kita sudah menjawab yang E. Terus ada lagi? Kalau kalau aku sih ngelihat dari angka-angkanya ya. Jadi Heeh. kayak A1 kan, A1 tuh kan satu, aku misalin satu, terus Heeh. A2-nya jadi -2, A3-nya jadi -5. Heeh. Jadi aku rasa satu sama dua tuh cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi kalau satu pernyataan aja nggak cukup. Gitu sih, Kak. Kalau satu pernyataan aja nggak cukup. Berarti yang mana nih? Yang A, B, C, D, E? Jadi Oke, Kak. yang C. Oke, kita coba ya. Oke, kita bahas teman-teman. Terima kasih untuk konfirmasinya dan jawabannya serta alasannya. Oke, sip, sip, sip. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Loh, kok hilang ini ya?
Jadi kalau kita lihat di situ kan di situ ada tulisan A1, A2, A3 dan seterusnya pokoknya lah ya. Terus diketahui juga kalau bedanya ini adalah negatif 3. Nah, kalau kita lihat dari pernyataannya, pernyataan satu itu teman-teman, dia bilangnya kayak begitu. Bentar. Pernyataan satu itu adalah A1 ditambah A2 ganjil. Nah, pertanyaannya, bilangan, kita mengarah ke operasi penjumlahan dulu lah ya. Terkait penjumlahan guys ya. Penjumlahan ketika ada supaya hasilnya ganjil tuh genep tambah genep, apa ganjil tambah genep atau gimana teman-teman? Heeh. Penjumlahan itu bisa ganjil ketika apa? Ketika ganjil ditambah Ganjil tambah genap. genap. Nah, ganjil ditambah genap pasti hasilnya ganjil, guys. Nah, terus kalau misalnya dibolak-balik ya sama aja. Genap ditambah ganjil ya dia tetap ganjil gitu kan. Tapi kalau genap tambah genap kan, sorry kok genap sih? Ganjil. Tapi kalau misalnya genap tambah genap ya jawabannya genap. Kalau ganjil tambah ganjil jadi genap gitu kan. Itu. Nah, tapi kan ini A1 ditambah A2 ganjil. Berarti dia bisa ganjil tuh ketika ganjil ditambah genap. Nah, kita pakai informasi ini untuk menyelesaikan atau memutuskan apakah pernyataan satu ini cukup atau tidak gitu ya. Nah, misalnya, iya benar kata Alia tadi kita boleh menggunakan pemisalan. Itu yang cara yang paling efektif sih menurutku juga supaya lebih easy gitu loh. Nah, kita coba dulu yang ganjil tambah genap teman-teman. Kita coba ganjil. Ini kemungkinan satu ya, ganjil tambah genap. Nah, logikanya ganjil, bilangan ganjil tuh kalian ngambil berapa deh? Misalnya berapa? Up to you. Ganjil tuh misalnya 1, Kak. satu deh, boleh. Terus ketika satu kan berarti bedanya itu min 3. Berarti bilangan berikutnya berapa dong? -2, Kak. Min 2. Nah, ketika satu ditambah min 2 hasilnya jadi berapa nih? Satu tambah min 2 hasilnya -1. min 1. Min 1 itu dia menunjukkan ganjil atau genep nih. Ganjil, Kak. Ganjil. Nah, ganjil ya dia. Oke, sepaket. Dia menunjukkan ganjil. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan konsep yang satunya, teman-teman. Menggunakan konsep yang genap ditambah ganjil. Nah, oke, sebentar. Ini tadi kan ganjil tambah genap, satu ditambah min 2 sama dengan min 1 ganjil ya. Logikanya, guys. Kita mengarah ke sini dulu. Satu itu sebagai A1 teman-teman. Berarti kalau dia A, ini kan pertanyaannya apakah A2025 genap? A2025-nya kemungkinan ganjil atau genap teman-teman. Kalau A1-nya aja ganjil. Ganjil. A1 kan ganjil, A2 genep, A3 ganjil, A4 genep. Pasti kayak gitu kan? Berarti A2025 dia ganjil. Oke? Nah, sekarang kita menggunakan konsep yang berikutnya. Kalau misalnya dia genap ditambah ganjil gitu ya, dia kan hasilnya katanya tadi ganjil. Kita kudu buktiin. Genap, kalian ngambil berapa? Misalnya 4 deh ya. 4, bedanya min 3. Berarti setelahnya berapa dong? 4 kurangi 3, 1. 1. Kalau ditambahin 4 tambah 1, 5. 5. 5 hasilnya ganjil kan? Bener kan Ganjil. pernyataan satu? Cuman kalau kita lihat nih ya, ini kan A1-nya dia genap. Genap kan nih? Berarti A2025-nya pasti A1 aja genap, Genap berarti juga. A2025 pasti genap. Kenapa? Iya, A1-nya aja genap, terus berikutnya kan pasti ganjil, berikutnya lagi genap, ganjil, genap, ganjil. Lah, kalau belakangnya ini ganjil, ya udah pasti dia itu. Ini ya A1 genap, berarti A2025 juga pasti genap. Kenapa? Karena ini aja A1-nya genap, 2025-nya ya genap. Bingung nggak dari sini teman-teman? Ini agak tricky dikit ya, agak rumit dikit. Aman? Nah, kalau kita lihat ini ganjil, ini genep. Lah, kok nggak konsisten sih? Berarti pernyataan satu ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Tidak, Kak. Nah, jadi pernyataan satu ini tidak cukup. Jadi
tidak cukup menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaan. Kenapa? Karena ini bisa jadi A2025 ganjil, bisa jadi A2025 genap. Kayak begitu. Nah, jadi untuk yang pertama ini tidak cukup. Aku tulis dulu. Tidak cukup. Tidak cukup ya. Nah, sekarang kita mengarah ke pernyataan yang kedua. A2 ditambah A3 ganjil. Oke. Pernyataan 2 aku taruh di sebelahnya aja ya. Bentar, aku bikin benteng dulu deh. Karena nggak cukup. Pernyataan yang kedua, A2 ditambah A3 ganjil. Berarti kan konsepnya sama ya, ya kan? Iya, sama kan ya ganjil. Berarti kan ganjil ini kan kemungkinan dia bisa ganjil ditambah genap gitu kan? Supaya dapat ganjil ya kan? Nah, bisa jadi genap ditambah ganjil supaya dia dapatnya ganjil gitu kan? Nah, sekarang kita mengarah ke pernyataan satu lagi. Ini sebenarnya pernyataan satu sama dua kok kayaknya hampir sama ya. Yuk guys, kita coba dulu. Ganjil tambah genap gitu ya. Jadi A2 ibarat kata ganjil. A3-nya kita misalkan genap supaya jawabannya ganjil ya kan? Nah, ganjil kita misalnya ngambil berapa nih? Jangan selain satu dong. Misalnya tiga deh ya. Tiga, jangan tiga. Misalnya berapa nih? Lima deh, lima. Yang bilangannya agak cantik gitu loh ya. Lima. Lima terus bedanya negatif tiga. Berarti berapa nih teman-teman? Dua, Dua ya. Kak. Oke, lima tambah dua hasilnya 7, Kak. tujuh. Oke, ganjil kan? Sama kan? Nah, ini A2-nya teman-teman. A2-nya aja ganjil. Berarti kalau A2025 pasti apa tuh? Ganjil. Oh, A2-nya kan Genap. ganjil. Berarti sebelumnya kan dia genep ya nggak sih? Genap. Ya, Genep kan? Berarti A2025 genap ya kan? A2-nya kan genap. A2-nya kan ganjil. Astaga, kilaf ya. A2-nya kan ganjil. Berarti sebelumnya kan genap ya kan? A1-nya berarti A2025 genap gitu. Nah, ini memang agak apa namanya membagongkan sedikit, tapi sedikit kok. Terus pernyataan yang kedua, genap ditambah ganjil. Ini konsepnya sama aja teman-teman sebenarnya. Jadi kita tentuin juga, misalnya nih, A2-nya genep, berarti genep tuh berapa sih? Misalnya yang bagus deh, 8 gitu ya. Berarti kan min 3, berarti misalnya ini 5. 5 tambah 3 bener kan? 13 ganjil ya kan? Sesuai sama ini. Nah, cuman ini itu A2. Berarti A2025-nya kalau ini ganjil, ini genap sebelumnya A1-nya ganjil. ganjil. Berarti A2025 Ganjil. ganjil. Lah ini ada ganjil, ini genap. Ini genap, ini ganjil. Berarti konsisten nggak dia? Enggak. Enggak, berarti dia nggak cukup lagi, teman-teman. Oke, berarti ini tidak cukup lagi. Lah, kok nggak cukup lagi? Ya udah, kalau tidak cukup, sekarang kita harus gabungin buat ngebuktiin kalau digabung tuh mereka cukup nggak ya gitu. Kan bisa jadi mereka saling melengkapi satu sama lain kayak pasangan. Kayak gitu ya. Nggak, just kidding. Kak, ini mikir UTBK kok malah mikir pasangan. Nggak, just kidding ya. Ini pernyataan dua. Sekarang kita coba gabungin teman-teman. Kita gabungkan antara pernyataan satu dan dua. Oke, ini aku hapus aja lah ya. Biar tempatnya itu cukup gitu. Tuh, sebentar, sabar, sabar, sabar. Nih aku hapus dulu. Oke, ini benteng Takesuko ke sini. Nah, sekarang gabungan dari satu dan dua teman-teman. Jadi kita gabung. Guys, kalian masih ingat nggak? Ini kan A1 nih. Pernyataan satu kan A1 ditambah A2 gitu kan. A1 kita misalkan dia itu sebagai U1 teman-teman. Sedangkan kalau A2 kita misalkan sebagai U2 suku kedua. Nah, karena dia bilangnya barisan aritmetika, aritmetika masih ingat nggak teman-teman konsep barisan aritmetika? Ada yang masih ingat? Masih, Kak. Apa tuh? Yang UN? itu Heeh. UN sama Sama dengan dengan
A A plus N min plus 1 kali B. bener banget. UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Betul sekali. Nah, kalau ini A1 ditambah A2, dia kan tulisannya di situ ganjil gitu ya. Ganjil. Kalau A1 berarti kan N-nya 1 nih ya kan? Berarti A-nya ya tetap A1 ya kan? Ditambah kalau A2 berarti kan kalau kita substitusi ke rumus ini sama A aja. plus B. Iya. A ditambah 2 kurangi 1, 1 kan? Kali B, berarti A plus B. Sama dengan ganjil. Nah, kita cari lagi A tambah A jadi apa nih? 2 2A. A Oke, 2A ditambah B-nya tadi berapa sih teman-teman di soalnya? min Min 3. 3. Iya, berarti 2A min 3 sama dengan ganjil. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama dulu. Supaya kita tidak pusing gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya, Kak, aku tuh aku punya cara yang lebih simpel. Itu boleh ya, boleh. Ini cuman secara matematisnya aja. Kan PK banyak jalan menuju Roma, guys. Nah, pernyataan yang kedua kita lihat dulu. A2 ditambah A3 itu sama dengan ganjil. Nah, kalau A2 berarti kan sama aja A ditambah B nih, ya kan? Ditambah A3 sama aja A ditambah biar jadi 3 berarti tambah 2B. 2B. Iya, bener banget. Nih dia jadi ganjil. A tambah A, 2A plus 2A 3B. ditambah 3B. Substitusi si B-nya. Tadi kalian kan udah dapet B-nya min 3. Berarti 2A A min plus 9. 3 dikali min 3 yaitu min 9. Langsung ya. Sama dengan ganjil. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan satu dan 2 ini kita gabungin saudara-saudara. Jadi ini kita gabungin dari persamaan satu dan persamaan yang kedua. Nih ya. Satu, dua. Aku kasih biru-biru deh biar kelihatan. Jadi aku tulis teman-teman di situ. 2A min 3 sama dengan ganjil. Kita nggak ngerti nih berapa. Yang satunya 2A min 9 sama dengan ganjil. Oke. Nah, kalau konsep ganjil-ganjil kayak gini, lebih mudahnya kan kita pakai penjumlahan nih. Ganjil tambah ganjil jadinya apa, teman-teman? Ganjil tambah ganjil jadinya Genap. 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 Terus 2A tambah 2A, 4A 4A. Min 3 tambah min 9, min 12. min 12. Benar banget. Kita tulis min 12. Berarti min 12 dipindah jadi apa nih? Min 12 dipindah jadi 12. Dua Positif belas. 12. Logikanya kan berarti 4A. Guys, kalian agak geser ke sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah ya. Agak nyempil dikit tulisannya ya. Genap ditambah 12. 12 kan genap. Berarti genap tambah genap hasilnya genap. Ya kan? Berarti A-nya ini genap dibagi 4. Ya kan? Genap per 4. Cuman ketika genap dibagi 4 ini tuh ada dua kemungkinan. Apakah mereka nanti A-nya bakalan dapat positif ataukah negatif gitu kan. Kan yang ditanya A2025 lah. A2025 kan sama aja A1. Kalau kita dapat A1 kita bisa dapat A2025 ya kan? Itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, A ini genap dibagi 4 apakah hasilnya akan selalu genap? Kita coba. Genap dibagi 4 tuh misalnya angkanya berapa nih teman-teman? 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Genep kan? Bener kan? Tapi ada juga bilangan yang dia itu genap, tapi ketika dibagi 4 hasilnya jadi ganjil. Bilangan berapakah itu? 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3. Iya. Lah, ini kok jadi bisa A1-nya bisa genap, bisa ganjil? Lah, berarti kira-kira cukup nggak ketika digabung nih, guys? Enggak juga, Kak. Nggak juga. Berarti jawabannya yang D. Karena mereka ternyata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya, itu. Kak, berarti untuk satu soal lumayan ya. Iya sih. Tapi kalau kalian misalnya punya penalaran
yang lumayan. Ini sebenarnya cepet, guys. Oh, ini kan aku agak panjang karena tak tulis gitu ya. Tapi kalau kalian langsung pakai logika, boleh nanti kayak begitu. Itu ya. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Apakah Jadi sudah mulai memanas? jawaban yang benar yang mana tadi Kak? Mau diucap? Yang pernyataan satu dan pernyataan dua nggak cukup untuk menjawab pernyataan. Thank you Kakak. Yang kenapa? Karena ini tadi ternyata pas digabungin satu dan dua, ternyata dia nggak cukup juga, guys. Yang atas dia genep, yang bawah dia ganjil, ya kan? Berarti kan a satunya aja bisa genep, bisa ganjil, berarti A2025 bisa genep, bisa ganjil juga. Kan nggak cukup, nggak pasti kan dia, ya kan? Itu. Iya, Kak. Oke, dari sini kira-kira gimana teman-teman? Aman nggak kira-kira? Kak Apakah mau sudah nanya, panas? Heeh. kan itu panjang kan yang cara Kakak. Kalau Heeh. misalkan nanti di UTBK bisa nggak sih Heeh. kita cuman analisis kan itu A1 Heeh. plus A2 kan ganjil. Berarti Heeh. tinggal cari aja bilangan mana yang kalau ditambah itu jadi ganjil. Misalkan tadi teh apa ganjil sama genap gitu. Heeh. Heeh. Bisa Heeh. langsung kayak gitu gak Kak? Boleh, 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 silakan. Selama itu valid, boleh. Itu. Jadi selama valid boleh ya. Cuman kadangkala itu kalau misalnya kita uji coba langsung, misalnya nih kamu udah nyoba pernyataan satu ternyata nggak cukup, pernyataan dua nggak cukup. Oh ya udah berarti nggak cukup semua. Belum tentu ya. Bisa jadi ketika digabungin mereka cukup. Makanya ini tadi aku gabungin juga itu. Itu sih. Selama valid terus kamu otak-atik ternyata sesuai, ya bisa jadi kayak begitu. Itu kan PK banyak jalan menuju Roma ya kan? Itu. Aman ya? Oke, aman Kak. Oke, oke sipu itu. Soalnya kadang itu kadang itu kalau misalnya nih kita langsung pakai ganjil tambah genap langsung kayak begini doang. Kadang itu ada soal yang dia menjebak. Yang di mana kadang itu dia ada yang valid, ada yang kayak cukup menjawab pertanyaan, tapi ada yang nggak cukup kayak gitu. Makanya ini tadi aku tulis yang terstruktur gitu, supaya lebih jelas dan lebih pasti gitu loh ceritanya tuh. Itu sih. Jadi memang kadang itu soal ada yang bisa kayak gitu, tapi kadang ada yang agak menjebak kata-katanya, kalimatnya kayak gitu. Jadi better ya tulis lengkap gitu ya. Tapi kalau udah the power of kepepet ya gimana ya? Namanya juga kepepet gitu ya. Jadi ya sudah gunakan cara yang menurut kalian mudah gitu ya. Oke, aman ya. Yuk, sekarang kita lanjut mengarah ke soal nomor 10, teman-teman. Soal nomor 10 ini pernah keluar juga di UTBK ya. Yuk, silahkan dicoba. Ini tinggal, oh ini so easy sekali, teman-teman. Jadi, fungsi f dengan variabel x memenuhi persamaan ini untuk x kurang dari atau sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin, guys. Yang nggak mungkin ada di interval ini, gitu ya. Ya, di apa namanya? Di bagian di dalam inilah ya di intervalnya ini. Oke, silakan dicoba. Apa mau langsung ini? Oke, dicoba dulu ya. Yuk, semenit aja deh. Tinggal substitusi aja kok ini. Mudah kan? Oh, kira-kira yang nggak mungkin tuh bilangan berapa nih teman-teman? Kak, Mm-mm. maaf itunya kehalang sama itu apa? Galang sama apa? Ini ada tombol itu buat nulis itu di kakaknya. Loh, iya toh. Iya, jadi yang satunya nggak kelihatan angka satunya berapa. Yang Oh, pernyataan satu. oh, alah, bentar-bentar. Coba aku tengok dulu ya. Bentar-bentar. Aku, eh, angka satunya nggak ada. Ih, Oh, gimana udah nih? bisa digeser di. Oh alah, oh iya ya geser aja ya geser, digeser ya itu bisa digeser-geser ya. Kukira kok mana nih perasaan punyaku aman gitu kan. Oke deh, yuk berarti tinggal disubstitusi aja ya. Nilai f di x sama dengan 3 yang nggak mungkin. Berarti berapa nih? Saya udah Yuk dapat. langsung. Wih, udah dapet yang mana tuh? Udah Saya, aku juga Heeh, yang mana? A, B, C, D, E, F, G, yang mana guys? saya A, B. Kak. Aku Ada B. yang A, ada yang B. Ini? Saya A. Oke, kita coba nih. Berarti di situ kan ada fx ya. Fx lebih dari 3 pangkat x min 1, fx kurang dari 3x kuadrat plus 1. Di situ nilai f di x sama dengan 3. Berarti kalian udah substitusi belum?
Udah, Udah? Kak. Oke, kita coba nih. 3 pangkat 3 min 1. Ini kurang dari 3 dikali 3 pangkat 2 plus 1. Oke, berarti F3 lebih dari ini 3 pangkat 2 ya. Kurang dari ini berapa nih? Ini 27 tambah 1, 28. Berarti ini 9. Ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang tidak mungkin. 7 apakah berada yang nggak mungkin ya? Tidak Heeh, mungkin. 9 sampai 28 berarti 7 nggak mungkin ya. Oke. 12 mungkin nggak kira-kira? Mungkin, Mungkin mungkin. berarti nggak ini salah ya. Terus kalau 9? Tidak mungkin Nah, karena tidak nggak ada sama dengan. betul sekali. Karena tidak ada sama dengan berarti 9-nya nggak masuk gitu ya. Dia nggak mungkin. Kalau 24 Masuk. Kan itu kurang masuk. dari 28. Heeh, berarti ini mungkin ya. Lah ini kan yang ditanya tidak mungkin. Berarti ini salah. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Aman nggak dari sini? Oh, lah aman aman. Thank you, Aman Kak. ya. Oke. Jadi Aman, Kak. harus teliti ditanda sama dengan sama enggak. Jadi ketika dia F3 misalnya ya, lebih dari sama dengan 9, 9-nya masuk. 9 masuk. Tapi kalau dia F3 gitu ya, F3, aku nulisnya gini aja deh. F3 lebih dari 9 ada sama dengannya 9 masuk. Tapi kalau dia lebih dari 9 aja berarti 9 tidak masuk. Karena nggak ada tanda sama dengan. Tahu ya bedanya? Ada tanda sama dengan sama enggak. Itu. Kalau ada tanda sama dengan, iya 9 ikut. Tapi kalau enggak, iya enggak gitu ya. Itu. Oke, yuk sekarang kita lanjut. Sepertinya sudah aman sekali saudara-saudara. Hap, aku punya nomor 9. Nah ini statistika dia sering keluar nih guys. Tapi ini masih easy nih. 9 bilangan yaitu ini diurutkan dari ini guys. Cluenya teliti di situ. Waduh, ini highlightku kok warnanya ngeri sekali. Dia ini diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil loh ya. Urutin dari besar ke kecil. Jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, nilai dari ini adalah berapa? Yuk silahkan dicoba. Ini seru sebenarnya soalnya. Yuk coba urutin dulu, tentuin nilainya. Aku kasih waktu 1 menit aja lah ya. 1 menit ya, aman ya. Wes langsung capcus. Yuk silahkan. Yang sudah dapat boleh berkabar. Silahkan. Wih, udah ada yang dapat nih. Belum ya, belum. Yuk. Wih, udah ada yang dapat nih, guys. Wih, dapat berapa nih? Al dapat berapa, Al? Kalau aku 11, Kak, yang D. Yang D. Yang lainnya gimana, teman-teman? Sama? Sama, Kak. Sama ya. Oke deh, kita coba nih. Sebentar. 11. Oke, sama ya. Bentar-bentar, guys. Ini ku oke. Kita coba. Ini udah kalian urutin ya dari kecil ke besar. Salah, Deng. Dari besar ke kecil. Jadi yang paling besar itu kan 8. 8, 8 ini udah ada ya udah coret-coret aja lah ya. Terus 7, 6, 5, terus habis itu 4, 3, salah, empatnya ada 2 Tempatnya ya. ada dua. Hmm. Oh iya, thank you, thank you. Terus habis itu 3, 2. Bentar kita cek 9. 2, ke 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Jika U dan T berturut-turut mempresentasikan berarti kayak mewakili bilangan yang posisinya ketiga dan ke-8. Ketiga tuh yang mana sih, guys? 7. Ini ketiga ya. Ini ketiga. Dan ke-8 berarti yang ini ya. Ke-8 setelah diurutkan. U dan T. Oh, berarti ini sebagai U, ini sebagai T ya. Urutan ketiga U, urutan ke-8 T. Nilai dari 2 kali U kurangi T. Oke, nah di sini ini sebenarnya mudah. Cuman kalau kalian nggak teliti, iya sama aja bohong gitu ya.
Kenapa? Ya karena itu teman-teman tanda berpengaruh di hasil. Jadi 2 dikali U-nya kan 7 tuh. Ku substitusi 7. Terus habis itu dikali dengan dikurangi ya T-nya di situ 3. Jadi kita tinggal substitusi aja. Terus kalau sudah kita selesaiin hasilnya berapa? 2 kali 7 14. 14 kurangi 3 14. 11. Bener banget. Oke, dari sini apakah aman teman-teman? Gimana, gimana, gimana? Aman, Kak. Aman ya? Terus Sarolin, habis itu Afidatun, Elmi, Yaya, aman nggak kira-kira? Emang Kak. Aman ya? Oke deh kalau gitu. Kalau aman, yuk kita lanjut berikutnya. Aman ya. Ha-ha. Kalian jangan takut buat bersuara. Aku yakin kok suara kalian tuh pada merdu semua gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalian bersuara, guys. Jangan takut. Jangan takut salah. Jangan takut malu. Atau misalnya kayak aku malu nih mau ngomong. Nggak usah malu. Kita kan sahabatan gitu loh. Tuh. Oke deh. Iya, bersuara biar nggak ngantuk, bener. Apalagi nih malam minggu, ya nggak sih? Wah, kita malam mingguan, guys ya. Wih, keren sekali kita malam mingguan yang bermanfaat ya di sini. Tuh, yuk, 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 kita lanjut berikutnya. Nah, soal ini teman-teman, soal ini itu keluar di tahun ini ya. Dia ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya jejer genjang, ada yang bentuknya, wes, pokoknya macem-macem lah ya. Nah, cuman di sini oh, persegi panjang juga ada ya kan? Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar ini. Lah yang ditanya, jarak antara titik M, waduh, bentar hilang guys. Ya, jarak antara titik M ke titik KL. Ini tuh jaraknya berapa, teman-teman? Nah, silakan. Ini boleh pakai rumus, boleh pakai logika, boleh. Tapi enaknya pakai logika sih, guys. Ini, guys. Itu. Nah, tapi kan mereka banyak jalan menuju Roma ya. Nah, ini coba deh kalian coba di otak-atik dulu ya. Biar kalian tahu kemampuan kalian ya, teman-teman. Yuk, tak kasih waktu semenit aja deh. Ini so easy. Easy, mudah teman-teman sebenarnya. Yuk, silakan dicoba. Keluku cuman gini doang sih. Ini ada sumbu X, berdiri tuh sumbu Y, gitu kan? Itu tok cluenya. Tuh, materi SMP nih teman-teman. Yuk, bisa yuk. Yuk, Alia, Sarolin, Inaya, Nisa, Elmi. Ini Elmi ini aku bingung nih, nih baca bagian depannya gimana ini. Ku panggil Elmi aja lah ya, Elmi. Terus ya ya, yuk ya. Heeh, oke. Semenit ya, semenit. Semenit di perempatan udah gosong ya. Ya, oke, gimana teman-teman? Oh, kaget ya? Enggak, aku enggak niat mengkagetkan ya. Yuk, gimana? Sudah mendapatkan jawaban saudara-saudara? Mm-mm. Bentar Kak, 3 detik. Oke, oke ya, tenang ya. Aku akan setia menunggu kamu ya. Yuk ya. Yuk, gimana? Wih, udah ada yang dapet nih. Oke, bingung Kak? Oke, kita bahas deh habis ini. Gimana? Iya, yang lainnya teman-teman. Mm-mm. Nisa, Nisa, Vina, Vina, lu aku sendiri. Ya, ya. Yuk, gimana teman-teman? Nah, heeh. Karena waktunya sudah mepet. Gimana ya? Aman ya? Udah dapet ya? Enggak, ya. Lanjutlah Kak. Lanjutlah Kak. Gimana ya? Ya, 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 ya. Oke deh. Jadi teman-teman, ini kan yang datar kita misalkan sebagai X aja. Sedangkan yang berdiri kita misalkan sebagai Y. Kan biasanya kalau di koordinat kan kayak begitu ya, ya kan? Nah itu. Nah, kalau kita lihat guys, ini
M-nya itu kan di X, Y. Oke, boleh di zoom, diperbesar ya. Kalian perbesar ini yang bagian gambar. Ini kan M itu kan dia sebagai X, Y. Kalau X otomatis kan ke bawah itu pasti dia 6. Ya enggak sih teman-teman? Ya kan? Lah terus, ini kan dia kalau kalian lihat guys. Ini memang agak rumit dikit ya, dikit tok tapi. Ini 6. Terus Y-nya berarti kan posisinya di sini. Wih, sepertinya sudah ada yang mendapat jawaban. Oh, baru nemu hasilnya. Nah, kalau udah, berarti kan ya udah. Jarak antara titik M dan sisi KL. M ke KL berapa ini? Sama aja ini ke sini kan teman-teman. Berapa? Ya 6. Udah, cuman gitu doang. Bingung nggak, guys? Mm-mm. Kalau aku malah pakai rumus yang volume 5 jadi lama. Oh alah. Tapi bentar nih. Oh, volume 5 pakainya. Iya, Kak. Oke, oke. Hmm, Oh iya. Oke, sorry, sorry. Ini belum ya. Sorry, sorry. Revisi, revisi ya. Ini kan gini. Kalau misalnya volume 5, oh iya, dia agak rumit dikit ya. Kita pakainya gini aja, guys. Ini, tadi kan yang ditanya posisinya yang ini ya. Ini tuh berapa sih jaraknya? Yang ditanyakan jarak ya. Kalau kita lihat itu gini teman-teman. Ini kan 6, berarti kan otomatis yang posisinya, oh iya guys. Guys, guys, kalian tahu tidak? Hah, ini garis yang datar ya. Garis yang datar nih. Ini kan 2,3, ini 8,3. Berarti ini berada di titik berapa koma berapa teman-teman? Dia? 6,3. Bener banget. Ini 6,3 gitu kan? Nah, kalau di sini 6,3, karena X-nya kan dia pasti ke bawah, berarti X-nya kan 6 nih. Ini Y-nya kan semuanya sama, 3, 3, 3 gitu toh. Nah, sekarang yang ditanyain itu adalah jarak. Jarak itu teman-teman berarti kan kalau jarak ketinggian, sama aja ketinggian kan. Ibarat kata dia mulainya tuh dari 3. Misal 3 ya, Y-nya 3. Terus Y-nya yang satunya 8. 8 tuh di sini. Berarti jarak antara 8 dan 3 ini berapa guys? Jarak antara 8 dan 3 di sini. Berarti 5. jaraknya, nah berarti jaraknya itu bisa kalian cari dari 8 kurangi 3. Ini kan 6-nya sama 6. Berarti yang membedakan 8 sama 3. Ya udah, 8 kurangi 3 hasilnya 5. Jadi jarak M ke KL itu adalah 5, guys. Itu. Berarti, Kak, itu tuh yang volume itu cuman mengecoh doang gitu, Kak. Iya, benar banget. Ini hanya mengecoh. Tapi nggak mengecoh juga, Alia. Karena kalau yang di soal SNBT asli, soal ini itu beranak, Alia. Dia beranak. Jadi nggak cuma satu soal aja tuh. Dia saling berkaitan sama soal-soal berikutnya. Itu, Alia. Jadi yang pertama nih, misalnya yang ditanyain jarak antara titik M ke KL. Terus yang kedua nanti apa namanya tinggi dari ini berapa? Kayak gitu, Alia. Itu. Jadi kalau yang di Oh, soal SNBT asli itu satu soal kayak begini itu mencakup 3 pertanyaan, guys. Yang tahun 2025 ya. Jadi satu soal mencakup 3 pertanyaan itu. Itu sih. Tapi kebetulan kalau yang TO ini kan satu soal ya satu gitu ya ini. Itu. Itu ini bukan berarti mengecoh enggak, tapi soalnya memang beranak yang SNBT ini gitu. Aman ya dari sini? aman, Tapi Kak. aman ya. Tapi kadang kalau misalnya, Kak, aku mau konsepnya dong, gitu kan kadang. Ini kalau kita pakai logika. Tapi kalau misalnya kamu pengen menggunakan konsep bisa juga teman-teman. Kalian bisa menggunakan konsep jarak M ke KL itu menggunakan akar dari kita lihat, kita tentuin selisihnya. Jadi sorry, ini aku tulis ya. Y2 min Y1 dikuadratin, kemudian ditambah dengan X2 min X1 dikuadratin. Itu sama aja. Cuman aku, ya bukan aku sih, maksudnya tuh. Kalau pakai konsep kan kadang suka lupa gitu ya. Enak pakai logika gitu loh. Y2-nya 8. 8 kurangin Y1-nya 3. Dikuadratin, tambahin X1 sama X2 kan sama ya. Ya berarti 0 lah ya dia. Nah, kalau kita hitung berarti kan akar dari
8 kurangi 3, 5. 5 dikuadratin 25 plus 0. Berarti akar dari 25. Berapa tuh? 5 ya. Jadi ini untuk cara yang kedua, ini cara yang pertama. Bebas. Kan PK banyak jalan menuju Roma ya, teman-teman. Itu. Dari sini ada pertanyaan, guys. Aman? Aman? Aman, Kak. Aman ya. Ya, ini memang butuh ketelitian dan ketelatenan dalam mengotak-ngatik bentuknya. Kalau yang kemarin ada yang bentuknya persegi panjang juga. Ada yang jejer genjang. Ada layang-layang. Ini segitiga gitu kan. Tuh. Oke, sekarang kita mengarah ke soal berikutnya, teman-teman. Jadi, segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjangnya 4. Oke, kita langsung aja ya. Karena waktu kita sudah agak mepet gitu ya. Malam mingguannya sudah agak mepet. Jadi ada segitiga kayak begini. Segitiga ABC gitu teman-teman. Merupakan segitiga sama sisi. Ya, anggaplah ini sama sisi gitu ya. Anggap bagus gitulah ya segitiganya. Panjangnya terus 4 di sini teman-teman. Panjangnya 4 nih. Daerah segitiga ABC memiliki luas 1. Berarti ini L1 ya. Titik D merupakan titik tengah sisi AB. Oke, kita gambar nih. Titik D merupakan titik tengah sisi AB. Ya, berarti D-nya di sini ya, D. Aku tulis D warna biru. Dan titik E berada di ruas CD. CD. Walah, guys. Berarti ini tuh ceritanya tuh dibuat kayak begini. Gini kan. Lah, oh iya, ini aku kasih putus-putus aja deh. Yang penting nggak putus nyambung kayak hubungan ya. Putus-putus kayak gini deh. Nah, kalau sudah, ini dikasih tahu. Titik E berada di ruas CD. Lah, kok kayak begini doang gitu kan? Di ruas CD sehingga luas segitiga ABE adalah luas 2. Lah, E kan bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Lah, ini kan ada banyak kemungkinan si E-nya, ya kan? Karena bisa jadi E paling bawah ataupun tengah atau agak atas atau agak atas. Berarti misalnya nih kita ngambil yang paling atas paling bawah deh, misalnya kayak gini. Nah, ini dia sebagai L2-nya. L1 tadi yang paling besar, L2-nya yang kecil. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kalau kita lihat L1 kita jelas tahu luasnya ini. Tapi L2 kalian tahu nggak kepastian luasnya tuh berapa teman-teman? Enggak, Tahu Kak. nggak? Enggak, karena E-nya kan bisa jadi paling bawah, bisa jadi agak atas, bisa jadi atasnya lagi, bisa jadi atasnya lagi. Nah, karena nggak pasti berarti P ini nggak bisa ditentuin teman-teman. Lah, sedangkan Q-nya 8/7. Berarti manakah hubungan yang tepat? Apakah A, B, C, D, E? Yang mana nih kira-kira? Yang D, yaitu tidak dapat ditentukan hubungannya. Kenapa? Karena P-nya aja kita nggak ngerti nih. P-nya ini kita nggak ngerti. L1 ada, tapi L2-nya kan kita nggak ngerti nih posisi E-nya di mana, ya kan? Itu karena tidak dapat ditentukan dan kemungkinan banyak dan banyak kemungkinan gitu ya. Makanya dia tidak bisa ditentukan hubungannya itu. Apakah P-nya lebih dari Q atau Q lebih dari P kurang dari Q atau P sama dengan Q. Kayak gitu teman-teman. Oke? Aman guys? Aman Aman, ya? Kak. Aman atau amin nih? Ya? Bismillah, PK-nya 800. Wih, semangat. Oke, amin, amin. Gitu ya, semangat, semangat, semangat. Oke, aku jadi cheerleaders nih di sini. Oke, yuk. Kalau begitu, heeh. Oh, boleh banget, boleh banget. Boleh, boleh. Nanti ya, di akhir ya. Itu. Tapi punyaku nggak ada. Oh, itu aja di Caraku Akademi aja. Soalnya di punyaku kayaknya kok kosong ya IG-nya. Itu. Oke deh, kayak sekarang kita lanjut dulu ya, nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14, banyaknya persegi pada bangun datar di bawah ini adalah berapa? Guys, ini kamu lihat sambil merem aja kelihatan tuh. Tapi kudu teliti. Berapa nih kira-kira? Yuk, yuk, yuk. Berapa nih? Banyaknya persegi pada bangun datar di bawah ini. Berapa? Persegi loh ya. Teliti nih. Yuk ya, berapa ya? Nisa, Alia, Sarolin, Bulan, Elmi, yuk ya ya, Berapa 12? dua Aku belas, 12. dua 12 ya? belas.
Gas. Oke, Ya, Kak. kita coba nih. Yakin nih ya 12? Oh, lagi nongki, Elmi. Oh ya, ini malam mingguan ya. Ini berarti kamu nongki, nongki sambil ini. Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi, kita hitung nih ya. Apakah 12? Tadi kata Yaya 12, kata Elmi 12, kata Nisa 12 juga, kata Sarolin 12 juga ya. Udah, wis pokoknya aku juga idem deh 12 ya. Kita coba nih. Mari kita hitung bersama-sama saudara-saudara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ya yang bentuknya persegi tok loh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus jangan ketinggalan guys. Ini 9 ya kan? Terus 10 ya kan? Ini slow motion. Ini 11 gitu ya. Terus yang terakhir ini. Jangan ketinggalan yang bawah. Ini kan bentuknya persegi. Nah, ini 12. Bener banget jawaban kalian yaitu 12. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Aman, Kak. Aman ya, iya. Jadi sebenarnya PK itu mudah, cuman kadangkala tuh kudu teliti. Itu sih. Oke, yakin nih ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman ya, oke. Oh iya, kalau mau mampir nih, tapi punyaku kok kayaknya kosong ya. Kok kayaknya kosong. Nanti bisa dilihat ya, kosong kayaknya. Oke, yuk sekarang kita lanjut mengarah ke ini. Satu lagi habis itu kita selesai deh teman-teman ya. Ini bonus buat kalian ya, karena kalian sudah mau menemaniku malam ini gitu ya. Yuk bonus. Ini soal ini keluar guys. Dari tahun berapa nih? Tahun ini ya. Yuk, fungsi F didefinisikan dengan fx sama dengan ini. Nilai dari ini berapa? Yuk, mau kita bahas bareng teman-teman? Maybe? Gas, Kak, gas, gas. Bahas ya. Oke deh kalau gitu, Capcus. Ini kayaknya Yaya mau malam mingguan juga nih. Bener ya? Betul. Oh, alah. Oke deh ya, Capcus ya. Berarti ini F2 gitu kan. X-nya 2. Berarti mau nggak mau kamu kudu substitusi. 2 kuadrat min 3 kali 2. Berapa nih? Yuk Min langsung, 6. Capcus. Berapa nih? 2 pangkat 2. Eh, Hah, jadi oke. 4 min 4 6 min sama 6. dengan Loh. min 2. Heeh. Oke, berarti F2-nya ketemu min 2 ya. Min 2 ya F2-nya. Oke, berarti F2 ini teman-teman kita kasih di atasnya aja dah ya, min 2. Terus F min 2, ini F min 2 nih hasilnya berapa teman-teman? Kita hitung lagi. Jadi, F min 2 hasilnya berapa teman-teman? Kita 10. substitusi. Wih, 10 nih. Oh, aku belum ngitung ya. Kita coba dulu ya. Min 2 kuadrat, min 3 kali 2. Oke, 4. 4. Oh iya, ini min ya. Astaga, ngelindur udah aku guys. F10. 7. 70. Mari kita ceki-ceki. Berarti 10 pangkat 2 kurangi 3 kali. Wih, keren sekali kalian, guys. Kayaknya kalian udah siap UTBK aja nih, 70 bener. Sekarang kita substitusi ya. Yuk, 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 kita substitusi. Sabar, sabar. Habis nih kalian mau malam mingguan kan? Sama, aku juga. Bentar ya. Sabar. F2 dikurangi dengan F2. Yuk, cepcus. Kita substitusi. Berarti ini tadi ketemu F double double double. Ini tadi ketemu 70 kan teman-teman? Kita tulis nih 70 per F. Ini tadi F2 kan sama aja min 2 nih. Ya kan? F2 min 2 ketika F min 2 berarti hasilnya 10 kan? Oke, wih, kayaknya udah ada yang dapet tuh. Oke, dikurangi F2 hasilnya min 2 ya. Oke, berarti jawabannya berapa nih? Kita tengok apakah jawaban kalian benar ataukah sebaliknya. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Sama kayak jawaban kalian nggak, guys? Sama, Kak. Iya, heeh, bener banget. Oke deh kalau gitu. Wih, keren berarti. Ini kalian sudah 150% nih persiapan buat UTBK berarti ya. Bener? Bener nih soal ya. Oke deh kalau gitu. Dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Kak. Ada. Nah, oke. Karena belum ada pertanyaan, kalau kalian pengen pembahasan lebih lengkap, materi lebih lengkap, boleh banget buat tengok-tengok ke
apa namanya IG-nya Caraku Academy ya. Barangkali nanti ada kayak begini lagi gitu kan. Nah, kan lumayan tuh ya kan buat tambah-tambah referensi ataupun mau private juga boleh ya teman-teman. Itu. Oke deh, kalau begitu sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali teman-teman. Selamat malam minggu dan salam kenal sama aku. Bye-bye. Bye, Kak. Thank you. Oke, Makasih sama-sama ya, Bulan ya. Kak. Sama-sama Makasih. semuanya. Iya, Bulan, Alia. Oke. Kakak. Yuk, duluan.